back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang Polsat STIS supaya kalian bisa kenal lebih jauh tentang kampus idaman kalian. Bagi yang baru mampir di channel aku, salam kenal. Oh ya teman-teman, jangan lupa klik subscribe, komen, like, and share video ini supaya teman-teman kalian juga tahu informasi tentang Polsat STIS. Dan juga jangan lupa aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info video selanjutnya. Oke, daripada berlama-lama, mending kita langsung aja ke videonya. Nah, teman-teman, karena bentar lagi ada penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS tahun 2021 untuk angkatan 63. Nah, di sini aku bakal sharing-sharing ke kalian nih untuk mengenal lebih jauh lah kampus Politeknik Statistika STIS, karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oke. Nah, teman-teman, pada tanggal 9 April kemarin itu udah dibuka pendaftaran sekolah kedinasan. Nah, salah satunya itu Politeknik Statistika STIS. Politeknik Statistika STIS, apa itu? Mari kita simak. Oke. Politeknik Statistika STIS itu adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan yang dimana di bawah naungan Badan Pusat Statistik dan menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam bidang statistik. Nah, statistik ini adalah statistik terapan dan komputasi statistik. Oke, pertanyaan-tanya nih, vokasi itu apa sih? Jadi, vokasi itu adalah pendidikan tinggi program diploma atau biasa kita kenal kayak diploma 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya di Politeknik Statistika STIS itu cuman ada diploma 3 dan diploma 4. Pendidikan vokasi ini kita dituntut untuk menjadi mahasiswa yang ahli dalam bidang terapan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kita punya keahlian, jadi kita dapat dikembangkan sampai program magister terapan dan dokter terapan. Jadi kalau misalnya kita lulusan D3, D4 atau diploma lainnya, itu kita tetap bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di mana sih lokasi Politeknik Statistika STIS? Jadi, kalau misalnya kalian mau tahu nih, lokasi Politeknik Statistika STIS atau biasa disingkat Polsat STIS itu berada di Jalan Oto Iskandar-Dinata nomor 64C, Kampung Melayu, Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian lewat di Polsat STIS, ya kalian bisa sapa aku kalau misalnya kalian ketemu aku gitu. Oke. Nah, karena Polsat STIS ini berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik, kita harus tahu juga nih, apa sih Badan Pusat Statistik atau biasa disingkat BPS? Jadi, BPS ini adalah lembaga pemerintah dan kementerian teman-teman yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahannya di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, statistik itu ada undang-undangannya loh. Nah, secara singkat aja nih, apa sih tugas, visi, dan misi BPS? Jadi, tugas BPS itu adalah melaksanakan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, BPS ini punya visi teman-teman untuk menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Nah, bagaimana sih misinya? Nah, yang pertama, BPS itu menyediakan data statistik yang berkualitas, yang berstandar nasional maupun internasional, mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional atau SSN, membangun SDM yang unggul dan adaptif, berlandaskan nilai profesional, integritas, dan amanah atau biasa disebut PA. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih, apa sih visi Polsat STIS itu? Jadi, Polsat STIS itu mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistik terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional. Lalu, misinya apa ya? Nah, misi dari Polsat STIS itu menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistik terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang sistem statistik nasional maupun internasional. Yang kedua, membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas, dan amanah. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, mengapa sih harus Politeknik Statistika STIS?
Yang pertama, teman-teman itu kuliahnya nggak bayar alias gratis tis. Yang kedua, ada jaminan PNS. Jadi, setelah lulus, teman-teman bakal diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia. Yang ketiga, teman-teman bakal dapat teman senusantara. Karena di Polsat STIS ini mahasiswanya beragam teman-teman, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang keempat, teman-teman bakal dapat pakaian dinas akademik dan pakaian dinas olahraga, PDA atau PDO. Nah, untuk PDA, teman-teman bisa lihat yang aku gunakan ini adalah PDA, pakaian dinas akademik. Itu kita bakal dikasih teman-teman, gratis, ada tasnya juga loh. Nanti kehidupan kampus bagaimana aku akan sharing di next video, oke? Yang kelima, Polsat STIS ini non-militer teman-teman. Jadi buat teman-teman yang takut akan kemiliteran, cocok banget nih untuk masuk Polsat STIS. Jadi di Polsat STIS ini banyak kegiatan juga teman-teman, kayak perkuliahan biasa. Jadi ada pastinya perkuliahan lah kan. Orang mahasiswa juga kerjanya kuliah gitu. Kedua ada apel. Nah, jadi untuk apel ini ada jadwal tersendiri teman-teman, dan biasanya nanti akan diinfokan melalui email setiap mahasiswa gitu. Yang ketiga ada kuliah umum. Jadi kuliah umum ini terbuka untuk mahasiswa tingkat 1 sampai dengan tingkat 4. Jadi kita tuh kayak bersama-sama gitu kuliah umum tentang official statistik atau pokoknya tentang statistik gitu. Terus dan masih banyak lagi kita bahas, oke? Nah, di Polsat STIS ini walaupun perguruan tinggi kedinasan juga memiliki UKM loh. UKM, apa itu? Jadi UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang biasanya kalau misalnya di SMA itu semacam ekstrakurikuler lah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Oke, yang kedua ada pentas seni. Nah, jadi biasanya di Polsat STIS ini juga mengadakan pentas seni teman-teman ya, untuk menghibur lah ya, agar nggak penat kuliah gitu. Nah, jadi mahasiswa Polsat STIS ini juga dilatih kepemimpinannya gitu kan, karena nanti akan bekerja gitu, bekerja di luar gitu. Yang keempat ada workshop. Ini bahagia banget gitu kan, kalau misalnya ada workshop, ngundang pembicara gitu, dan bisa mengenal lebih luas gitu kan, bukan hanya tentang statistik, tapi pokoknya tentang segala hal yang kita pelajari gitu. Biar kita nggak sendirian gitu kan, kita juga perlu sosialisasi gitu kan sama teman-teman. Nah, makanya dibentuklah Himada gitu kan, yang sedaerah dengan kita. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, kita bisa ceritain sama teman-teman di Himada gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas program studi yang ada di Polsat STIS. Seperti yang udah aku jelasin tadi teman-teman, di Polsat STIS ada 3 jurusan, yaitu D3 Statistika, D4 Statistika, dan D4 Komputasi Statistik. Jadi kita bakal bahas ya. Nah, untuk program studi statistika ya, terutama program studi D3 Statistika, itu kan program studinya yang ditempuh 3 tahun ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita di Prodi D3 Statistika, itu Politeknik Statistika STIS menghasilkan ahli media statistik yang siap pakai dalam menerapkan dan mengimplementasikan keilmuan statistik. Nah, di Prodi D3 Statistika, kita bakal memiliki profil sebagai manajer lapangan kegiatan statistik, quality control kegiatan statistik, analisis data, dan petugas survei, teman-teman. Nah, untuk program studi D4 Statistika, itu nanti bakal ada peminatan lagi, teman-teman. Biasanya itu di tingkat 3. Nah, jadi kita bakal dipecah lagi gitu ya, antara statistik ekonomi dan statistik sosial dan kependudukan. Oke, kita bahas nih. Statistik ekonomi itu mempelajari statistik di bidang ekonomi ya. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan dan analisis data statistik. Ya, bisa berupa statistik harga-harga, PDRB, neraca wilayah, indikator ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu statistik sosial dan kependudukan. Nah, jadi di peminatan ini kita difokuskan untuk belajar nih tentang statistika bidang statistik sosial, kependudukan, dan demografi. Kayak kita bisa melakukan analisis dan pelaporan di bidang sosial, kependudukan, demografi, kesehatan, maupun lingkungan, dan lain sebagainya, pokoknya tentang sosial dan kependudukan. Nah, untuk yang terakhir itu adalah Prodi D4 Komputasi Statistik.
Jadi untuk teman-teman nih yang nanti memilih prodi komputasi statistik, itu bakal dipecah lagi ya peminatannya di tingkat 3. Ada peminatan sains data atau data science gitu kan. Nah, untuk data science ini biasanya kita mendalami keahlian untuk melakukan analisis dan interpretasi data gitu kan dalam jumlah yang besar, beragam serta bertambah dengan cepat. Itu biasanya karena sekarang udah era big data gitu kan. Jadi data science ini sangat dibutuhkan dimanapun. Dan pada peminatan ini, mahasiswa juga dituntut untuk melakukan visualisasi data statistik secara efektif. Yang kedua ada SI. Apa tuh? Sistem Informasi Statistik. Nah, jadi untuk SI ini, mahasiswa itu dituntut ya untuk bisa menguasai metode perancangan ya, serta pengembangan sistem informasi, khususnya yang mendukung kegiatan statistik kan. Karena kita dari Polsat STIS gitu kan di bidang statistik. Jadi untuk mengembangkan bakat tersebut, mahasiswa juga dibekali nih dengan keahlian untuk merancang dan membangun jaringan komunikasi data yang sangat diperlukan. Jadi kan kayak korelasinya tuh kuat gitu kan. Nah, jadi sejauh ini kayak statistik itu ada di mana-mana gitu kan. Nah, sejauh ini kita dapat disimpulkan nih bahwa statistika ini adalah ilmu yang sangat berguna bagi kita di masa depan gitu kan, karena kita udah ada di era big data, teman. Nah, pasti teman-teman juga bertanya nih, setelah lulus gelar kita apa ya? Nah, untuk D3 itu mendapatkan gelar AMD atau Ahli Media Statistik. Dan teman-teman bakal dapatkan golongan 2C dan ditugaskan sebagai ahli media statistik di seluruh Indonesia. Untuk D4 itu teman-teman bakal mendapatkan, untuk D4 gelar teman-teman itu STR Stat. Jadi STR Stat ini kepanjangan dari Sarjana Terapan Statistika, dan teman-teman bakal diangkat sebagai PNS golongan 3A. Dan juga teman-teman bakal ditugaskan sebagai ahli statistika, komputasi statistik di kantor BPS pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota, dan kementerian, lembaga, instansi lainnya di seluruh Indonesia. Nah, ini aku singgung sedikit ya, ada jalur masuknya itu adalah ikatan dinas sama tugas belajar. Jadi ada 2 teman-teman. Nanti aku bakal bahas lebih rinci ya untuk persyaratannya juga gitu dan alur pendaftarannya di next video aja ya. Itu ada ikatan dinas sama tugas belajar. Oke, ini persyaratan umum. Kita harus sehat jasmani dan rohani ya. Sehat jasmani, bebas dari narkoba gitu teman-teman ya. Terus nggak boleh buta warna nih teman-teman. Buta warna parsial aja nggak boleh, apalagi total kan. Nah, untuk teman-teman yang berkacamata, boleh kok mendaftar Polsat STIS ini, dan toleransinya itu di bawah ukuran 6 dioptri. Nah, untuk lulusan yang boleh mendaftar itu adalah SMA IPA IPS ya, SMA MA IPA IPS, dan SMK MAK peminatan teknik komputer dan informatika. Untuk batas nilai itu pada ijazah atau nilai rapor teman-teman semester gasal kelas 12 itu lebih dari 80. Nah, ini mungkin persyaratan seleksinya ya. Oke, untuk secara umum gitu teman-teman memiliki umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun gitu kan per 1 September. Nah, belum menikah juga dan bersedia untuk tidak menikah selama pendidikan. Terus tidak sedang menjalani ikatan dinas dimanapun. Bersedia juga mematuhi peraturan Polsat STIS. Nah, nanti teman-teman bakal ngisi SPID atau surat perjanjian ikatan dinas. Nanti aku bakal bahas juga di next video. Nah, setelah lulus pendidikan di Polsat STIS, teman-teman itu bakal ditempatkan di BPS, kementerian atau lembaga instansi lainnya sesuai dengan penempatan di seluruh Indonesia gitu, dari Sabang sampai Merauke, dari tingkat kabupaten atau kota. Nah, persyaratan khusus nih, Diploma 3 tahun 2021 itu peserta yang bisa mengikuti itu sebagai berikut. Ya, ada Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan sebagainya ya, teman-teman bisa lihat. Itu dibuktikan dengan kartu keluarga teman-teman. Jadi kalau misalnya di kartu keluarga kalian tercantum adalah misalnya Papua, itu kalian bisa mendaftar D3 teman-teman. Oke, secara singkatnya untuk tahun 2021 ini ada 3 sistem seleksi. Nah, untuk 2021 ini teman-teman bakal ngelewatin 3 tahap ya. Yang pertama ada SKD, seleksi kompetensi dasar. Yang kedua tes matematika dan psikotes. Yang ketiga kesehatan dan kebugaran. Mungkin segitu aja video dari aku, semoga informasinya bermanfaat.
Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ke seluruh teman kalian. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Sampai ketemu di Polsat STIA. Semangat Angkatan 63!